Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Potensi Indonesia menjadi negara adidaya sudah terlihat di masa depan nanti. Jadi kalau membahas tentang potensi Indonesia menjadi negara adidaya, menjadi negara maju itu memang sudah terlihat jelas ya. Memang ada potensi yang cukup besar gitu untuk Indonesia menjadi negara adidaya, menjadi negara besar gitu ya. Dengan kekuatan yang ada gitu, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Apa kabar sahabat Garuda? Untuk sebagian besar sejarah manusia, wilayah antara Australia dan Asia, daratan telah hilang dari panggung global tanah lebih dari 17.000 pulau. Itu sebagian besar terputus dari seluruh dunia dan mulai sekitar 1600 itu berada di bawah kekuasaan VOC. Sebelum diserahkan kepada kerajaan Belanda selama hampir 450 tahun. Indonesia telah berubah sangat pesat selama 70 tahun terakhir. Populasi negara telah hampir 4 kali lipat dari 72,3 juta orang pada tahun 1952 menjadi 278 juta pada tahun 2022. Wow, Sekarang ini adalah negara terpadat keempat di dunia dengan jumlah penduduk sebanyak gabungan Inggris, Jerman, Prancis, dan Italia. Sementara itu ekonomi Indonesia juga telah meroket selama 30 tahun terakhir. PDB oleh keseimbangan kemampuan berbelanja memiliki lebih dari 5 kali lipat dari 617 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 1991 menjadi 3,5 triliun pada tahun 2021. Indonesia juga menjadikannya ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Sahabat Garuda, dalam sejarah berdirinya Indonesia tersebut, dapat kita garis bawahi banyak momen-momen penting yang membuat Anda berpikir, seperti apa Indonesia dalam 30 atau 50 tahun terakhir. Akankah kita melihat negara adidaya global baru pada tahun 2050, yaitu Indonesia? Diproyeksikan bahwa populasi Indonesia akan meningkat 20 hingga 330 juta orang. Sama seperti Amerika Serikat pada tahun 2020. Pertumbuhan ini akan membuat Indonesia tetap muda selama 30 tahun ke depan. Sementara angkatan kerja China, Amerika Serikat, dan Eropa menurun drastis. Indonesia akan tumbuh, memberikan keuntungan ekonomi yang besar, bahkan pada tahun 2050 diperkirakan PDB Indonesia akan mencapai 10,4 triliun US dollar. 3 kali lipat dari sekarang. Menjadikannya ekonomi terbesar keempat di dunia. Pertumbuhan ini akan meningkatkan PDB per kapita Indonesia menjadi 32.000, 2,6 kali lipat dari sekarang. Namun pertumbuhan ini tidak dijamin setelah bertahun-tahun mengabaikan infrastruktur Indonesia yang merupakan kunci untuk menarik investasi dan mendorong pembangunan ekonomi telah menjadi sebagian besar kurang untuk meningkatkan infrastruktur Indonesia, sedang mengejar banyak mega proyek skala besar. Sahabat Garuda, di barat laut Jakarta di Pulau Sumatera, jalan tol Trans Sumatera 33 miliar sedang dalam pembangunan yang akan membentang 2.800 km melintasi pulau itu. Pada Mei 2021, 663 km beroperasi seluruh jalan tol yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024 terakhir. Dalam waktu dekat, Indonesia berencana untuk mengejar banyak mega proyek, termasuk 21 gigawatt listrik terbaru. Tanaman pada tahun 2030 dan jembatan antara Batam dan Pulau Bintan yang dekat dengan Singapura. Lebih jauh ke masa depan, jembatan 15 miliar dolar antara Sumatera dan Jawa, bandara multimiliar baru dekat Medan dan Jakarta. Kereta api lintas Sumatera juga dapat dibangun. Indonesia memiliki beberapa keunggulan utama yang akan membantu mengangkatnya ke status negara adidaya. Yang pertama, berlimpah di sumber daya alam seperti tembaga emas, minyak, dan gas alam yang akan mendorong perekonomiannya. Kedua, lokasinya tepat di sepanjang Selat Malaka, salah satu jalur maritim tersibuk di dunia, memberikannya akses strategis ke perdagangan global.
Terakhir menjadi negara lokasi kepulauan Indonesia ya. yang dikelilingi oleh Sekutu Ini Demokratis gitu, Indonesia. strategis gitu. Oh. Pada dasarnya, tidak ada ancaman serangan asing karena Indonesia ini secara historis memiliki militer yang relatif sensitif yang berfokus pada pertahanan. Namun masih merupakan kekuatan terkuat di Asia Tenggara dan terkuat ke-15 di dunia. Alih-alih mencari kekuatan militer global adidaya, Indonesia akan pada kekuatannya yang superpower sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia. Indonesia akan dapat menggunakan pengaruh ekonomi yang sangat besar untuk mempengaruhi urusan luar negeri secara global. Jadi ada Indonesia peran akan memiliki pentingnya pengaruh yang di sangat besar peringkat terhadap global negara-negara tetangganya, meskipun kebangkitan Indonesia ke pengaruh global tidak akan datang tanpa tantangannya saat ini. Indonesia memiliki banyak masalah internal yang menghambat perkembangannya, sistem pendidikan yang kurang, dan korupsi. Namun masalah yang paling mengancam dalam jangka panjang dari semuanya adalah perubahan iklim eksternal. Perubahan iklim. Indonesia adalah negara yang berhutan lebat dan hujan lebat yang mencakup 52%, negara yang menampung ribuan spesies yang menstabilkan iklim kawasan, yang menyediakan penyerap karbon yang vital. Sahabat Garuda, Indonesia harus mampu menghindari konflik internal yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Bukan waktunya lagi Indonesia berlarut-larut dalam konflik antara suku, ras, dan agama. Oke. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi kalau membahas tentang potensi gitu ya, apa namanya itu sekarang ini perubahan Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin terlihat lah gitu ya. Sudah banyak pembangunan, terutamanya pembangunan infrastruktur pun sudah mulai dikembangkan, sudah mulai dibangunkan. Sekarang ini juga melakukan hilirisasi untuk sumber bahan mentahnya gitu ya. Jadi kita akan lihat ya beberapa tahun ke depan ini akan lebih besar lagi perubahan yang apa namanya itu akan terjadi di Indonesia gitu. Jadi potensi Indonesia itu sangat besar untuk menjadi negara yang lebih maju lagi, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.